Tapi Om melihat antusias para musisi untuk acara ini seperti apa sih Om? Kita tuh merasa terhormat justru di calling. Dia hanya bilang, "Kak ikut main ya." Siap, gue bilang. Karena emang kita nunggu dari manapun, bukan dari sini aja. Aku juga udah keliling-keliling. Pokoknya siapa yang kita bisa bantu apa, uang, baju-baju, tenaga, suara-suara, apapun. Pokoknya berjalan terus. Karena apa? Karena ini bakal cukup lama juga nih recovery-nya. Jadi kita harus kuat lama juga nih. Oke, dari Mas Ikang sendiri emang tertarik banget sama isu sosial yang ada di negara ini atau gimana? Gua tuh sebenarnya tanpa kita saling membantu, saling peduli itu nggak ada apa-apanya kita. Aku ngerasa bisa sampai seperti ini, karyaku didengar orang dan hidup bahagia itu karena orang lain. Jadi ya kembali lagi, orang lain kena musibah ya sama juga itu musibah kita aja. Dan kita merasa terhormat banget, berarti kita dianggap sebagai bagian daripada orang yang punya kemanusiaan. Dan gue seneng banget Indonesia sekarang udah banyak perubahan. Dan netizennya juga satu hari bisa 10M. Itu belum pernah ada. Itu baru sekarang. Artinya apa? Artinya Gen Z itu nggak usah khawatir kita dengan generasi mendatang. Mereka jauh lebih hebat, lebih peduli, lebih paham terhadap masa depan yang akan dilakukan gitu. Om ini kan Om Ikang sendiri kan kegiatan sosial banyak banget, ngeliat juga ke Kajiki dan juga. Gimana kemarin nih ngeliat Kajiki, apalagi itu terbangun kalau Kajiki? Iya betul. Iya aku emang sebagai seorang bapak khawatir selalu ingat sama dia. Dek, konsentrasi kamu ikhlas melakukan kebaikan ini gitu. Jangan sampai ada jaraknya gitu maksudnya. Karena itu kan gangguannya luar biasa dan dia emang fokus gitu. Aku titip kesehatan sama jangan lupa minta sama Allah dan biar bagaimana tuh semuanya tuh atas perkenan dia ya. Dia mau berubah sekarang udah bisa sebenarnya tanpa kita tuh bisa gitu loh. Jadi kalau kita digunain namanya penting kita benar-benar jadi kendaraan dia yang benar-benar mampu dan juga kredibel lah gitu ya. Nah adik aku lihat aku kondisikan seperti itu. Walaupun sebagai ayah tuh aku juga punya anak dua sekarang. Ya apalagi kalau sampai gimana gue nggak tahu lagi hidup gue kayak gimana ya. Tapi ya on the top of that dia tuh bukan hanya harus berbakti sama gue, dia harus berbakti banyak orang dan bersama-sama. Ada resolusi atau harapan di 2020? Harapannya kita belajar dari pengalaman teman-teman, udah tahu negara kita ini kan sebenarnya nggak aman daripada kemungkinan bencana di masa depan ya. Kan udah banyak di penelitian yang menggambarkan seperti itu. Ya dipersiapkanlah anggarannya, timnya, manajemennya gitu loh. Mestinya kayak sekarang ini kan, tim Basarnas tuh harus udah punya water treatment. Jadi pada saat orang udah lumpuh gitu loh, air bersih nggak ada, itu yang berjalan langsung masuk ke tiap daerah. Jadi orang tetap bisa minum, bisa makan, dan bisa punya tenaga dan tidak sakit ya, dan akhirnya bisa membangun lagi gitu. Nah ini yang pengalaman ini ya harus kita udah diprioritaskan bahwa saya kemungkinan terjadinya lagi di masa depan Indonesia itu rentan terhadap masalah seperti ini. Jadi pendanaannya, APBN-nya, kementeriannya udah siap melakukan apa gitu. Itu harus siap. Ya seperti aku pernah di Jepang dulu. Jepang tuh setiap hari ada gempa gitu loh. Tapi ya rutin aja hidup gitu loh. Nggak ada sampai yang benar-benar korbannya jadi banyak karena memang mitigasinya kuat dan apa yang dia lakukan action plan-nya juga kuat gitu loh. Udah ada SOP-nya semua gitu. Nah kita kan sebenarnya seharusnya udah ada. Mari deh, udah kita nggak usah lihat yang kemarin tapi ke depan kita jangan ngerasa aman. Kalau 2 kali jangan main. Ini aja. Buat saya 1000 orang tuh udah sangat amat menyedihkan. Udah sangat amat menampar saya sebagai manusia.
untung Allah masih bilang gue nggak satu di antara 1000 itu. Tapi bukannya nggak mungkin kan? Iya kan? It could be happen to anyone, everywhere, di mana saja. Kita nggak ada yang aman di dunia. Maka itu kita harus sama-sama melakukan mitigasi, perencanaan yang baik, kerjasama sebaik-baiknya. Sama anak-anak, apalagi kan ini kan anak-anak lagi sibuk-sibuknya ya kegiatan Iya. sosial. Aku sekarang lebih banyak ikutin jadwal anak-anak, anak-anakku lebih sibuk dari gua. Tapi sempat protes kayak sih ini ke anak-anak, apalagi kan waktu mereka kan sangat sibuk ya. Iya. Mungkin sempat kayak negara-negara kecil kan ini. Oh selalu. Kita kan tiap hari itu malam pertama jam berapa pun mereka pulang, kita ngobrol. Iya. Kita punya beberapa ruangan kita pakai buat gimana. Dari dulu tuh emang aku nggak pernah lengah dalam komunikasi di dalam keluarga. Caranya